hilang kontak pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 dengan rute Surabaya Singapura yang berangkat dari Surabaya Bandara Juanda sekitar pukul 5:35 dan seharusnya tiba pada pukul 8:30 waktu Singapura, tetapi hilang kontak diperkirakan terjadi sejak pukul 6:17 atau 6:20 dan saat itu cuaca juga sedang buruk dan pilot juga sempat meminta untuk naik ketinggian dari 3.200 menjadi 3.400. Itulah kontak terakhir dengan pilot. Dan di dalam pesawat AirAsia ini terdapat 155 penumpang, 138 dewasa, 16 anak-anak, 1 bayi, serta awak kabin ada 4 orang, 2 pilot dengan pilotnya adalah Irianto dan juga 1 teknisi. Ada 1 orang warga negara Singapura, 1 orang warga negara Inggris, 1 orang warga negara Malaysia, 3 orang warga negara Korea Selatan termasuk 1 bayi, dan ada 149 warga negara Indonesia yang berada di dalam pesawat AirAsia tersebut. Dan juga bagi Anda pemirsa yang membutuhkan informasi lebih lanjut, saat ini sudah ada posko Bandara Juanda tepatnya di Terminal 1 domestik, atau bisa menghubungi nomor telepon 03186900945 ataupun juga 03186900855. Dan juga tadi dari Pak Hadi Mustafa dari staf khusus Kementerian Perhubungan juga sempat memberikan nomor telepon 081259018677. Dan saat ini Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi juga dengan pihak AirAsia, Basarnas, beberapa bandara dan juga pihak-pihak terkait termasuk juga dengan Singapura untuk tetap mencari pesawat AirAsia yang hilang kontak hingga saat ini. Dan breaking news Metro TV pemirsa masih akan berlanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Metro TV. Dengan rute dari Surabaya ke Singapura, take off sekitar pukul 5:35 dari Bandara Juanda dengan tujuan Singapura. Sekitar pukul 6:17 ini sudah hilang kontak, dan kontak terakhir yang dilakukan oleh pilot Irianto adalah dengan meminta naik ketinggian dari 3.200 ke 3.400 serta juga berbelok beberapa derajat dari rute yang seharusnya terbang dalam kondisi cuaca mendung seperti itu. Dan juga hingga saat ini sedang dilakukan pencarian untuk pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ5801, pesawat Airbus A320-200, dan ada 155 penumpang di dalam pesawat AirAsia, 138 penumpang dewasa, 16 anak-anak, 1 bayi, serta awak kabin yang terdiri dari 2 pilot, 4 awak kabin, dan juga 1 teknisi. Dan hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak AirAsia, dan kami masih juga menunggu seperti apa pihak dari AirAsia akan memberikan keterangan resmi. Dan juga belum ada nomor kontak yang untuk bisa dihubungi bagi keluarga korban. Dan kami masih akan kembali pemirsa dengan breaking news Metro TV, pesawat AirAsia hilang kontak. Sesaat lagi setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Metro TV. Airbus adalah pesawat produksi SAS yang berbasis di Prancis. Airbus memiliki beberapa spesifikasi dan jenis. Airbus jenis A320 merupakan Airbus jenis terbaru yang telah dipesan sebanyak 11.163 unit di seluruh dunia sejak tahun 2013. Dan saat ini Airbus masih sedang memproduksi A320 sebanyak lebih dari 6.000 unit. Airbus A320 tergolong pesawat berbadan sempit atau narrow body, berukuran 37,57 meter dan dijual seharga $100 juta per unitnya. Dengan interior berlorong tunggal, pesawat ini desain untuk operasional jarak pendek hingga menengah. Cocok digunakan di penerbangan komuter Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Airbus A320 memiliki kapasitas 180 penumpang yang terbagi dalam kelas ekonomi dan juga bisnis. Airbus A320 mampu menempuh jarak hingga 6.100 km. Pesawat ini memiliki 2 mesin, yaitu CFM56A5 dan V2,5A5, serta tambahan 1 mesin untuk A320 Neo, yaitu PW1 100G Pure Power. Dari teknologi, Airbus A320 dibekali teknologi terkini yang canggih, seperti penggunaan komposit di sayap yang diklaim 20% lebih efisien dibanding mesin lainnya.
Selain itu, A320 menggunakan sharklet atau wingtip yang berfungsi untuk menghemat bahan bakar hingga 3,5% dan mengurangi emisi karbon dioksida hingga 700 ton per pesawat. Tetaplah di Metro TV, pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Putri Ayu Ningtyas. Pesawat AirAsia jenis Airbus A320-200 diperkirakan berada di perairan timur Belitung Timur setelah dilaporkan hilang kontak. Pesawat membawa 155 penumpang dan 7 awak. Berdasarkan informasi yang kami terima, pesawat AirAsia yang berangkat dari Surabaya pukul 5.20 pagi seharusnya tiba di Singapura pukul 8.30 pagi, namun pesawat ini dipastikan hilang kontak pada pukul 7.55 menit waktu Indonesia Barat. Pesawat AirAsia jenis Airbus A320-200 berkode penerbangan QZ8 400. Menara kontrol Jakarta, kemudian koordinasi dengan menara kontrol Singapura, dan sudah diizinkan untuk naik ke 3.400. Nah, setelah itulah kemudian hilang kontak. Baik, artinya di pukul 6:17 saat itu kontak dari pilot untuk minta naik dari 3.200 ke 3.400. Informasi kami 6:17 itu sudah lost hilang kontak. Jadi, betul. Baik, ya. Baik. Tadi dikatakan bahwa jumlah penumpang saat ini ada 155 penumpang. Itu benar, bisa dikonfirmasi, Pak? Iya, betul. Ada 155 penumpang. Pilotnya adalah Kapten Irianto dengan co-pilotnya Remy Emmanuel Plesel. Lalu berapa banyak warga negara Indonesia yang menjadi penumpang pesawat AirAsia ini, Pak? Untuk kewarganegaraan saat ini masih kita cek ya. Jadi kebetulan ketika peristiwa terjadi, Pak Menteri BUMN Pak Ignatius Jonan mendarat dari Banyuwangi di Juanda, Surabaya. Baik. Setelah menerima laporan itu, maka kita langsung mengaktifkan protokol emergency ya, protokol darurat dengan mensiagakan semua pihak yang terkait, ya, termasuk Basarnas, kemudian juga tentu saja AirAsia sebagai pemilik pesawat, dan juga semua pihak terkait. Jadi sekarang protokol tanggap darurat sudah berlangsung. Baik. Saat ini Pak Menteri juga memimpin langsung pemantauan situasi terkait dengan pesawat tersebut. Nah, kewarganegaraan masih kita cek semuanya. Kita masih menunggu data dari pihak imigrasi. Baik, bagaimana dengan kondisi cuaca saat penerbangan AirAsia pada pagi tadi, Pak? Apakah cuacanya cerah atau hujan? Memang dari pantauan radar yang kita koneksi langsung dengan BMKG terlihat bahwa di lokasi cuaca buruk ya. Kita terlihat bahwa cuaca buruk, tapi bentuknya seperti apa, apakah itu hujan lebat atau awan tebal dan sebagainya, ini masih belum kita pastikan. Yang jelas dari pantauan yang kita koneksi langsung dengan BMKG, cuaca memang sedang tidak bagus di lokasi tersebut. Oke, baik. Dan saat ini apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan juga untuk mencari informasi terkait lagi dengan hilangnya pesawat ini, Pak Hadi? Yang jelas kita belum bisa pastikan bahwa pesawat ini hilang. Jadi mohon untuk diingat bahwa kita belum pastikan pesawat ini hilang. Yang sudah bisa kita pastikan adalah bahwa kita lost contact sampai pada detik ini. Termasuk juga menara kontrol di Singapura juga menyatakan bahwa kehilangan kontak dengan pesawat tersebut. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah terus kita memantau melalui radar dan perangkat yang ada untuk memastikan keberadaan pesawat, dan pada yang sama kita mengaktifkan protokol darurat dengan membuka
saluran komunikasi, informasi, juga posko untuk apakah itu terkait dengan keluarga penumpang dan lain sebagainya. Ini berarti posko akan diadakan di Bandara Juanda? Di Bandara Juanda. Di Bandara Juanda. Oke. Hanya di Bandara Juanda saja akan dibuka poskonya. Bandara keberangkatan di Bandara Juanda. Dan kita minta juga tadi AirAsia diminta untuk betul-betul proaktif dengan membuka informasi yang selebar-lebarnya khususnya kepada keluarga penumpang. Jika seandainya keluarga penumpang ingin menghubungi untuk mencari tahu lebih lanjut, apakah ada nomor telepon ataupun juga alamat email ataupun apapun yang bisa untuk dihubungi, Pak Hadi? Ya, untuk saat ini silakan datang saja ke Bandara Juanda. Untuk nomor telepon segera akan kita informasikan. Oke, baik. Artinya hingga saat ini juga sedang dalam pencarian karena hilang kontak ini. Dan sudah adakah pernyataan resmi dari Menteri Perhubungan Ignatius Jonan? Sudah. Tadi Pak Menteri sudah menyelenggarakan jumpa pers terbatas dengan wartawan yang hadir bahwa memang situasi meningkat dari uncertainty ke emergency. Jadi ketika beliau mendarat tadi situasi masih uncertainty. Nah, kemudian sekarang sudah meningkat menjadi emergency. Baik, bagaimana dengan kondisi pesawat sendiri, Pak, untuk pesawat Airbus ini? Apakah memang dalam kondisi yang prima atau bagaimana? Apakah ada catatannya? Ya. Tadi semua yang terkait dengan itu juga sudah diminta laporan oleh Pak Menteri Perhubungan dan semuanya menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan keberadaan kondisi pesawat, ya. Seluruhnya dalam kondisi layak untuk terbang. Artinya dari pesawat sendiri tidak ada masalah, kondisinya baik, cuaca juga tidak begitu masalah. Kira-kira apa biasanya menyebabkan terjadinya hilang kontak atau memang melalui sebuah keadaan yang bisa hilang kontak seperti itu, Pak Hadi? Ya, ini yang tentu saja ini masih kita perdalam terus, kita selidiki. Kita masih terus mengaktifkan berbagai saluran yang ada untuk bisa memastikan sejauh mana kondisi pesawat tersebut, termasuk juga penyebabnya. Tentu saja kita belum bisa pastikan saat ini. Tapi jalur yang dilalui pesawat AirAsia ini dari Surabaya menuju ke Singapura, ini tidak ada zona yang istilahnya bisa menghilangkan kontak antara dari pesawat dengan bandara? Dalam situasi normal itu adalah rute yang rutin dilalui oleh pesawat untuk jurusan Surabaya ke Singapura. Memang biasanya ketika ada kondisi ketika naik ke ketinggian tadi, pesawat minta untuk sedikit berbelok, ya, agak serong sedikit dari jalur yang semestinya, tetapi itu hanya kecil sekali. Dan itu tidak bisa kita pastikan apakah ada faktor apa terkait dengan permintaan dari pilot tersebut. Berarti memang sempat meminta untuk tidak melewati jalur yang seperti biasa, seperti itu, Pak Hadi? Ya, ada sedikit berapa derajat begitu untuk bukan menyimpang, ya, menempuh jalur yang berbeda. Bukan rute yang biasa dilalui dari Surabaya ke Singapura. Dia minta naik dari ketinggian 3.200 ke ketinggian 3.400, nah itu sekaligus minta izin untuk sedikit berbelok dari rute yang semestinya. Artinya saat itu juga pilot tidak menjelaskan alasannya? Tidak. Oke, artinya hingga saat ini belum bisa diketahui secara pasti apa penyebab dari hilang kontak, masih sedang diselidiki hingga saat ini. Dari pihak mana saja, Pak? Apakah dari Changi dari Singapura juga ikut dalam pencarian kapal hilang ini juga? Duta Besar Singapura tadi sudah menghubungi Pak Menteri Perhubungan juga untuk menyatakan bahwa siap untuk join tim, ya, untuk bersama-sama mengaktifkan protokol darurat. Jadi ini komunikasi sudah sangat intensif, ya, baik antara bandara di Changi, ya, Singapura, dan juga Juanda Surabaya, termasuk juga dengan ATC di Jakarta. Baik. Karena titik dari lost contact itu ada di dalam pengawasan menara kontrol di Jakarta. Oke, Pak Hadi, ini kan take off dari Bandara Juanda sekitar pukul 5:35 dan hilang pukul 6:17, sekitar pukul 6:17. Ini biasanya berada di titik di area wilayah mana, Pak?
Kalau Anda lihat peta, maka itu di bawah Pulau Kalimantan, ya, di atas lautan di bawah Pulau Kalimantan. Kalau Anda tarik garis lurus, maka itu dari kota Semarang ke atas. Semarang atas, artinya berada tepat di atas lautan, Pak? Iya, di atas lautan. Meskipun pilot sudah meminta berpindah sedikit beberapa derajat, itu tetap berada di atas lautan, di sekitar Semarang dan juga Kalimantan. Bukan di atas Semarang. Kalau Anda tarik garis, garis lurus dari kota Semarang di dalam, ya, garis lurus ke arah Kalimantan. Nah, itu posisinya ada di di bawah Kalimantan, di bawah Pulau Kalimantan. Kalau dalam peta. Baik, artinya area pencarian ada di sekitar wilayah ini, Pak. Diperkirakan hilang kontak terakhir ada di sekitar wilayah ini. Iya, betul. Oke, baik. Pak Hadi? Ya. Ya, masih bersama kami? Oke. Ya, baik Pak Hadi, selanjutnya saat ini kan Kementerian Perhubungan sedang melakukan pencarian kembali. Dan sampai kapan pencarian ini akan melibatkan siapa saja, Pak? Tentu saja semua pihak yang terkait, ya. Yang sudah pasti adalah kita sudah mengontak Basarnas, ya, untuk siaga, dan sudah ada dalam saat ini ada di ruang kendali sementara, ya, di ATC Surabaya sudah ada kepala Basarnas di Surabaya, kemudian Airnav Surabaya, pihak Air Asia juga sudah bergabung di sini untuk bersama-sama memantau dan mencari kepastian posisi pesawat. Dan sampai detik ini belum bisa kita pastikan bahwa pesawat hilang. Baik. Langkah pertama yang akan dilakukan apa, Pak Hadi? Akan difokuskan kemana pencarian ini? Yang pasti kita masih terus berusaha untuk menghubungi melalui radar, ya, posisi pesawat itu. Nah, kita belum bisa melangkah lebih jauh, ya. Yang jelas seluruh pihak-pihak terkait, ya, kita siagakan untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak kita kehendaki. Oke, baik. Artinya tetapi cuaca tidak mempengaruhi hilang kontak, ya Pak Hadi, ya? Sekali lagi kami itu kita tidak pastikan. Saya tidak bisa memastikan penyebab hilang kontak, ya. Kita belum bisa memastikan penyebab hilang kontak itu. Baik. Pak Hadi, saya coba ulang kembali informasi yang saya dapatkan dari Anda. 155 penumpang berada di dalam pesawat AirAsia dari rute Surabaya ke Singapura, 138 dewasa, 16 anak-anak, 1 bayi, 2 pilot, 4 awak kabin dan 1 teknisi. Tadi pesawat take off dari Bandara Juanda sekitar pukul 5:35 dan seharusnya mendarat di Changi adalah pukul 8:30 waktu Singapura. Tetapi pada pukul 6:17, sekitar pukul 6:17, pesawat hilang kontak dan juga sempat komunikasi terakhir sebelum waktu tersebut. Pilot sempat mengontak minta naik ketinggian dari 3.200 ke ketinggian 3.400 dan juga sempat meminta untuk berpindah koordinat beberapa derajat dari rute yang seharusnya dengan kondisi cuaca juga yang sebenarnya cukup berawan atau mendung seperti itu, ya Pak, ya? Ya. Baik, dan saat ini juga sedang dilakukan upaya untuk mencari bagaimana mengontak kembali pesawat yang hilang ini. Sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan juga untuk keluarga ataupun juga sanak saudara yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan ini bisa langsung menanyakannya ke pihak Bandara Juanda, khususnya ke pihak AirAsia. Seperti itu, Pak Hadi. Ya, betul. Nomor penerbangan pesawat ini berapa ya, Pak, ya? QZ 8501. QZ 8501. 8501. QZ 8501. Nomor penerbangan AirAsia QZ 8501 dengan rute Surabaya ke Singapura. Ya, Pak Hadi, terima kasih atas informasinya, Pak Hadi Mustafa. Pemirsa, pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ 8501 hilang kontak dalam penerbangan dari Surabaya menuju Singapura Minggu pagi. Pesawat tersebut hilang kontak sebelum memasuki wilayah perbatasan Indonesia dan Singapura. Pesawat berangkat dari Surabaya pada pukul 6:36 waktu Indonesia Barat dan seharusnya tiba di Singapura pada pukul 8:20 waktu Singapura.
Namun hingga kini pesawat tersebut belum melakukan kontak dengan sejumlah bandara di Indonesia maupun Singapura. Pesawat AirAsia KZ8501 jenis Airbus A320-200 membawa 155 penumpang, 138 diantaranya penumpang dewasa dan 16 penumpang anak-anak. Pesawat dipiloti oleh Kapten Irianto dan membawa 4 kru kabin serta seorang teknisi. Pemirsa, berikut adalah daftar nama awak pesawat AirAsia nomor penerbangan KZ8501 jurusan Surabaya, Singapura yang hilang kontak. Ya, pemerintah langsung memberlakukan status protokol emergensi atau protokol darurat terkait hilangnya pesawat AirAsia KZ8501. Tim protokol darurat dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dengan status tersebut, pemerintah membuka saluran komunikasi dan posko Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Pihak Bandara Changi, Singapura juga sudah menghubungi Menteri Perhubungan Ignatius Jonan terkait peristiwa ini. Pihak Bandara Changi menyatakan siap membantu pencarian AirAsia KZ8501 yang hilang kontak. Ya, selamat siang Pak Alwi. Ya, selamat siang. Pak Alwi, terkait hilangnya AirAsia, sudah mendapatkan informasi terakhir terkait kondisi dan ini sudah dipastikan hilang kontak dan kondisinya seperti apa, Pak? Yang jelas hilang kontak, belum bisa dipastikan sampai sekarang ini, itu aja. Ya, kita semua tim dari pusat ini saya lagi kumpul di otoritas wilayah 1 di Cengkareng, Soekarno-Hatta, itu lagi monitoring ini. Jadi intinya. Ya, dari keluarga korban dari yang ada di Surabaya, apakah mereka sudah bisa mendapatkan kepastian dan seperti apa dari pihak maskapai sendiri dan bandara untuk memberikan informasi kepada keluarga? Jadi gini, supaya fokus ya, kita dari tim dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan press conference jam 11.30. Tolong nanti diarahkan ke sana. Jadi di 11.30 ya, rilisnya nanti kita dilaksanakan seperti itu. Kronologis hilang kontaknya pesawat AirAsia KZ801 ini seperti apa, Pak? Hubungan terakhir kontak dengan dengan pihak Bandara Juanda. Jadi gini, ini supaya jadi satu sumber informasi, kita di press conference-nya nanti, ini tolong diarahkan seperti ini. Kita sedang bekerja semua tim di sini, dipimpin oleh PLT, pelaksana tugas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Ya, halo. Iya. Ya, jadi intinya tim dari Direktorat Navigasi, dari Airnav dan sebagainya, sekarang lagi bekerja ini, ya. Jumlah pasti yang sudah dirilis ada 138 penumpang dewasa, 16 anak dan 1 bayi serta 2 pilot, 4 awak dan 1 teknisi ya Pak ya? Ya betul. Pesawat Papa Kilo Alpha X-ray Charlie ya. Tipe pesawat Airbus 320-200 ya. Flight number Alpha Whiskey Quebec 8501. Ya, intinya begitu.
Baik, untuk penanganan yang akan dilakukan dari pihak Juanda dan maskapai terkait ada kondisi emergensi seperti ini, apa yang akan dilakukan nantinya Pak selanjutnya Pak? Itu di situ ada posko. Di sini juga nanti diarahkan posko nasionalnya di Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Soekarno-Hatta, Cengkareng ya. Oke. Baik, berarti ada posko di Soekarno-Hatta dan di Juanda juga sudah disediakan posko. Ya, saya kira intinya seperti itu. Ini ada krisis centernya di sini di Otoritas Bandar Udara Wilayah 1. Ya, nomor posko yang bisa dihubungi Pak? Ini saya lagi di luar poskonya ini. Nanti Anda telepon saya lagi ya kalau begitu ya. Oke, baik. Diinformasikan lagi nanti untuk posko. Ya, oke. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Alwi. Ya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama Breaking News dan untuk mengetahui perkembangan informasi terkait hilang kontak pesawat AirAsia Surabaya Singapura, kita terhubung dengan Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan Pak Barata. Halo, selamat siang Pak Barata. Halo, selamat siang. Iya, Pak Barata, ini yang sudah didapatkan informasi terkait hilang kontak pesawat AirAsia KZ8501. Informasi yang sudah didapatkan dan bisa disampaikan kepada pemirsa dan juga keluarga penumpang. Jadi begini, sampai dengan saat ini kami baru menginformasikan bahwa betul bahwa ada pesawat AirAsia ya yang menggunakan tipe Airbus 320 A320 mengalami lost contact. Ya. Nah, pesawat tersebut diskedulkan berangkat dari Surabaya pukul 05.20 waktu setempat. Kemudian direncanakan sebetulnya akan tiba di Singapura pada pukul 8.30 waktu setempat. Baik. Lost kontak terakhir, hilang kontak terakhir ini sebenarnya posisi pesawat sudah ada di mana dan ini kita mendapat informasi 8 menit setelah. Jadi begini, posisi lost contact itu dideklarasikan baru pada pukul 07.55 waktu Indonesia Barat. Baik. Nah, sebelum-belumnya sudah dilakukan kontak-kontak. Nah, sehingga kami masih juga harus mendetailkan lagi posisi detail lost kontaknya di mana nanti ini. Baik. Ada mendapat informasi kontak terakhir yang memang terhubung dengan AirAsia pesawat ini ada di mana Pak, dan kondisi pesawat memang sebenarnya dalam kondisi yang baik untuk terbang? Semua kami akan detailkan semua dan kami akan teliti semuanya. Jadi baik yang berkaitan dengan semua aspek informasi itu kami akan teliti dulu. Apa ini bisa dikaitkan dengan cuaca Pak? Cuaca sedang baik atau seperti apa? Termasuk cuaca akan kami detailkan dulu. Baik. Kapan pastinya informasi bisa didapatkan Pak? Ini terkait hilang kontak dan kondisi. Nanti jam 11 lewat lah nanti akan kita coba merilis informasinya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Barata untuk informasi. Oke, di Bandara Suta ya Mbak. Baik, terima kasih Pak. Wakil Presiden Yusuf Kala sudah mendapat informasi mengenai pesawat AirAsia jurusan Surabaya Singapura yang hilang kontak. JK berharap pesawat naas itu segera ditemukan. JK menyampaikan harapannya melalui akun resminya di Twitter. JK mengajak rakyat Indonesia untuk mendoakan semoga pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan KZ8501 jurusan Surabaya Singapura yang hilang kontak. Pesawat AirAsia yang lepas landas sekitar pukul 5.20 waktu Indonesia bagian barat dari Bandara Juanda, Surabaya, hilang kontak 8 menit kemudian. Pesawat yang dipiloti Kapten Irianto dan kopilot Remy Immanuel itu mengangkut 155 penumpang. Pesawat hilang kontak di atas Laut Jawa, tepatnya di antara Semarang dan Pulau Kalimantan. Saat ini protokol darurat atau emergensi sudah diaktifkan untuk mencari keberadaan pesawat dan berbagai antisipasi segala kemungkinan. Pesawat milik maskapai AirAsia dengan rute penerbangan Surabaya Singapura dinyatakan hilang kontak. Ibu Negara Iriana Joko Widodo berharap pesawat tersebut segera ditemukan.
Iriana Joko Widodo menyampaikan hal ini melalui akun Twitter pribadinya. Selain berharap pesawat tersebut dapat segera ditemukan, Ibu Negara juga berharap para penumpang selamat. Pesawat AirAsia KZ8501 lepas landas pukul 5:20 waktu Indonesia Barat. Data sementara menunjukkan jumlah penumpang adalah 155 orang yang terdiri dari 138 orang dewasa, 16 anak-anak, dan 1 orang bayi. Masih di Breaking News, saat ini kami sudah terhubung dengan Kadispen AU Hadi Cahyanto. Selamat siang Pak Hadi. Selamat siang. Ya Pak Hadi, bisa diupdate kembali kami dan pemirsa informasi terakhir yang mungkin sudah didapatkan terkait hilang kontak ya pesawat AirAsia KZ8501 hingga saat ini Pak? Oke, jadi hari ini sudah kita terbangkan pesawat Boeing 737 seri 200 surveillance dari Skadron Udara 5 di Makassar. Kemudian kita juga sudah terbangkan satu pesawat Hercules C-130 dari Halim menuju sasaran yang diduga kuat tempat jatuhnya AirAsia sesuai dengan informasi dari Kuanutnas, dalam hal ini adalah Kosek 2, bahwa pesawat tersebut terpantau radar dan hilang dari pantauan radar pada posisi 249 derajat dari Pangkalan Bun, kemudian jaraknya adalah 127 nautical mile. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa pesawat Boeing 737-200 surveillance ini dilengkapi dengan kamera pemantau, bisa melihat objek di atas air maupun di atas daratan. Sehingga mudah-mudahan kurang lebih 10 menit lagi pesawat sudah sampai ke sasaran. Kita bisa mengetahui apakah sasaran tersebut adalah benar-benar yang tempat jatuhnya AirAsia. Demikian. Baik, tadi Bapak informasikan dari AU sudah mengirimkan 2 pesawat Boeing dan Hercules menuju 249 derajat di kawasan Pangkalan Bun. Kondisi yang akan dicapai untuk kawasan Pangkalan Bun itu kira-kira akan mudah untuk dicapai dan seperti apa terkait cuaca, Pak? Ya, cuaca memang kita pantau dari radar cuaca yang ada di Halim, memang berawan ya, tapi pesawat menuju ke sasaran dengan beberapa profil kita bisa terbang di bawah awan. Kemudian kita akan optimalkan dengan peralatan yang ada untuk bisa menemukan benda yang diduga kuat adalah AirAsia tersebut. Baik, ada tim yang dikirimkan bersamaan dengan 2 pesawat ini Pak? Dan akan melakukan tindakan apa pertama? Saat ini kita melaksanakan pencarian melalui udara ya. Jadi dari pesawat Boeing itu kita ada 13 personil karena ada observer di dalamnya. Kemudian untuk Hercules kita mengirimkan kru sejumlah 17, ada yang ada di Hercules. Kemudian kita juga sudah membuka posko yang ada di Pontianak, kemudian di Halim itu sendiri, dan di Surabaya. Tujuan posko adalah apabila kita menemukan benda yang diduga kuat itu adalah AirAsia, maka secara real time akan kita kirimkan informasi ke Pontianak atau ke Halim. Dengan demikian, posko Halim atau Pontianak segera bisa berkoordinasi dengan SAR darat atau SAR laut, atau kita bisa berkoordinasi dengan Basarnas supaya SAR laut itu segera bisa mencapai sasaran yang kita temukan dari pesawat Boeing. Demikian. Baik, mungkin bisa diinformasikan sedikit Pak, kondisi di 249 derajat Pangkalan Bun itu kondisi area yang seperti apa? Ya, memang kalau kita plot ya sesuai dengan pantauan radar ya adalah di atas permukaan, di atas laut ya. Mudah-mudahan dengan posisi terakhir, karena kita ketahui bahwa pantauan pesawat itu kita dapatkan dari radar, sedangkan untuk di daratan sendiri atau laut kita juga belum bisa menemukan apakah benar-benar di atas perairan atau mendekati dengan daratan. Itu yang tentunya akan kita minta bantuan dari aparat terkait untuk bisa saling mendukung untuk bisa menemukan pesawat AirAsia tersebut. Iya, Pak Hadi, kami baru mendapatkan informasi dari Danlanut Bangka Belitung bahwa posisi ada pesawat AirAsia KZ8501 ditemukan di lokasi tersebut. Apakah itu benar Pak? Kita butuh konfirmasinya. Iya, kami baru koordinasi dengan satuan-satuan. Kami belum menerima informasi tersebut. Oke, baik kalau begitu Pak Hadi. Terima kasih atas informasinya Pak. Baik, ya pemirsa.
Pesawat milik maskapai AirAsia rute Surabaya Singapura yang hilang kontak dengan ATC Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 6.24 waktu Indonesia bagian Barat menyita perhatian dunia. Sebabnya sebanyak 155 penumpang dan awak kabin berada di pesawat AirAsia KZ8501 tersebut. Data sementara menunjukkan jumlah orang di pesawat itu 155 orang yang terdiri dari 138 orang dewasa, 16 anak, dan 1 bayi. Ke-155 orang itu terdiri dari 149 warga negara Indonesia, 3 warga negara Korea Selatan, 1 warga negara Singapura, 1 warga negara Inggris, dan 1 warga negara Malaysia. Pihak Kementerian Perhubungan mengaku belum menerima konfirmasi dari Kedutaan Besar Negara Sahabat terkait warga negara yang menjadi bagian penumpang. Pemirsa, AirAsia akhirnya mengkonfirmasi bahwa pesawat dengan nomor penerbangan KZ8501 dari Surabaya ke Singapura telah hilang kontak. Pesawat jenis Airbus A320-200 itu hilang kontak dari Menara ATC Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 7.24 local time. Dikutip dari Facebook AirAsia yang di-retweet oleh CEO AirAsia Tony Fernandes menyebutkan bahwa saat ini pihak AirAsia belum bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai status para penumpang dan kru yang berada di dalam pesawat. Namun mereka tetap akan memberikan informasi kepada semua pihak apabila sudah tersedia informasi yang cukup. AirAsia juga memberikan nomor emergency call yang tersedia bagi keluarga dan kerabat dengan para penumpang di nomor 021 298 50801. Pemirsa, salah satu penumpang pesawat AirAsia yang hilang pagi tadi merupakan warga Jalan Pipa, Kelurahan Pipareja, Palembang, Sumatera Selatan. Hairun Nisa merupakan pramugari AirAsia rute Surabaya Singapura yang sudah 2 tahun bekerja di AirAsia. Suasana duka dialami keluarga Haidar Fauzi saat mengetahui salah satu anaknya, Hairun Nisa, menjadi salah seorang korban penerbangan pesawat AirAsia yang kehilangan kontak pukul 7:45 pagi tadi dengan penerbangan QZ8501. Ibunda korban Rohana mengatakan terakhir kali berkomunikasi pada Sabtu malam dan ini memang menjadi kebiasaannya setiap akan bertugas pagi. Si bungsu dari 3 bersaudara ini sempat meminta doa keselamatan selama bertugas. Pasalnya akhir-akhir ini Hairun Nisa sering bertugas untuk rute ke luar negeri. Rohana berharap pesawat segera ditemukan dan anaknya pulang dengan selamat. Apalagi Hairun Nisa direncanakan pulang pada tanggal 6 Januari 2015, di mana pihak keluarga telah menyiapkan tiket kepulangan. AirAsia KZ8501 jurusan Surabaya Singapura hilang kontak di antara Belitung Timur dan Pulau Kalimantan. Keluarga penumpang mulai berdatangan ke Bandara Juanda, Surabaya. Sejumlah keluarga penumpang mulai berdatangan ke posko Crisis Center di Terminal 2 Bandara Juanda. Banyak dari mereka yang yang dirundung duka meski nasib keluarganya masih belum jelas. Para keluarga penumpang berharap pesawat segera ditemukan. Pesawat AirAsia KZ8501 membawa total 155 penumpang dan kru. Di antara 149 penumpang ada 1 warga negara Jerman, 1 warga Singapura, 1 warga Malaysia, dan 3 warga Korea Selatan. Pesawat tersebut dipiloti Irianto dibantu dengan seorang co-pilot asal Perancis dan 5 orang kru lain termasuk teknisi.
Kita simak bersama. Untuk mencari pesawat AirAsia yang hilang kontak, yang boleh dikatakan sudah hampir 10 jam, jadi kemungkinan besarnya sudah mengalami kecelakaan. Tentu ini pertama pemerintah prihatin dan menyatakan duka cita yang dalam kepada korban atas kejadian ini. Dan kedua, pemerintah memerintahkan ke Basarnas, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan pemerintah sana, juga Angkatan Darat di sana, untuk dengan penuh mengerahkan semua kemampuan dan peralatan untuk mencari, menemukan pesawat ini, baik di darat, di laut tentunya, juga kemungkinan apabila itu terjadi di darat juga dicari, sehingga semua upaya ini Angkatan Laut telah mengerahkan semua kapal yang ada di sini dan ada di sekitar Batam dan sebagainya. Angkatan Udara telah mengerahkan Hercules dan juga pesawat yang ada. Besok akan ditambah lagi secara maksimum, dan Presiden juga memerintahkan untuk melaksanakan secepat-cepatnya. Kita juga mendapat tawaran atau permintaan untuk ikut serta operasi dari Singapura, Malaysia, Australia, dan kita semua menerimanya sebagai tanda suatu keikutsertaan dalam operasi kemanusiaan ini. Karena juga pada waktu pesawat Malaysia hilang, Indonesia juga, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Basarnas juga ikut serta. Tentu ini merupakan suatu sifat kita se-ASEAN ini. Sampai sekarang belum ada informasi yang memberikan indikasi di mana jatuhnya. Namun upaya ini tentu akan berlangsung beberapa hari ke depan sampai ini diketemukan. Mungkin Kepala Basarnas Bapak ingin menyampaikan, silakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Wakil Presiden, teman-teman dari media. Fokus kita hari ini adalah melakukan tindak awal. Tindak awal operasi itu memang struktur belum terbentuk, tetapi mereka langsung menuju kepada titik perkiraan lokasi jatuhnya pesawat. Ya. Kemudian besok pagi kita akan mulai dengan struktur komando kendali pencarian yang lebih jelas, ya, di mana posko utama ada di Basarnas yang akan mengendalikan seluruh operasi pencarian. Kemudian posko taktis akan kita tempatkan nanti di Pangkal Pinang. Nah, seperti yang Bapak Wapres sampaikan bahwa kita mengerahkan seluruh kekuatan kita dari Basarnas, kemudian potensi kita dari TNI, Polri, dan dari bantuan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah para nelayan. Besok kita akan menerima bantuan dari Malaysia, kurang lebih ada 3 vessel, ya, kapal, kemudian 3 pesawat. Singapura menawarkan 1 pesawat, ya, C-130, semua, dan Australia juga menawarkan. Semua akan kita tampung dan kita kendalikan dari posko taktis yang nantinya ada di Pangkal Pinang. Saya berusaha mencoba dengan seluruh kekuatan Basarnas dan para pendukung potensinya. Tahap pertama adalah 7 hari. 7 hari kemudian kita evaluasi, kita perpanjang sesuai dengan perkembangan situasi nanti di lapangan. Dan saya tidak akan lelah-lelah bersama dengan potensi untuk bisa sukses mencari teman-teman kita, ya, rakyat kita yang ada di dalam. Mudah-mudahan bisa secepatnya kita ketemukan dan kita memberikan kepastian kepada keluarga. Demikian. Dan saya berharap teman-teman media untuk perkembangan updating nanti ada di sini, ya, supaya informasi menjadi pas, kemudian semua mendapatkan updating data yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Demikian Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Seperti tadi dikatakan, ini semua didukung oleh kekuatan yang ada, baik Angkatan Udara. Di sini ada Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Bagus, dan juga Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Didit, Laskar Wiwit, karena KSAU dan KSAL ada di Papua dengan Bapak Presiden seperti diketahui, sehingga tentu pengarahan seluruh alat-alat dikendalikan di sini di masing-masing angkatan, tapi komandonya bersama. Ingin ditambahkan? Sudah ya. Ada pertanyaan?
Dari CNN Indonesia Pak, tentang titik pencarian awal yang di laut dan di darat itu di mana saja bisa dipastikan Pak? Oke. Silakan. Ya. Ya, tadi sudah digambarkan di atas siapa yang petanya di atas sekitar Belitung di sebelum sampai. Ya, silakan. Oke. Sementara adalah kurang lebih perkiraan. Oke. Perkiraannya adalah sekitar 270 nautical mile dari Bangka, Pulau Bangka. Itu analisis dari tangkapan coverage radar, baik radar ATC maupun radar Kohanunas. Sehingga titik itulah yang kemudian menjadi awal dari tahap pencarian awal. Kemudian tidak menutup kemungkinan di kemudian hari kalau ada perkembangan kita bisa perluas dengan perkiraan-perkiraan evaluasi hitungan. Ya, apa lagi? Ini standarnya tentu pencariannya dikoordinasikan oleh Basarnas. Tentu Basarnas melapor kepada Presiden dengan saya setiap kemajuan yang ada. Cukup? Pak, tadi sempat ada Hercules dan Boeing 737 yang dikerahkan untuk cari ke titik ini. Sejauh ini sudah ada update-nya Pak? Sudah beroperasi tadi sejak siang, dan tapi karena cuaca jelek sudah turun lagi, tambah refueling lagi di Pangkal Pinang, terbang naik lagi, sampai sekarang sudah agak gelap tentu. Ya, termasuk dari Angkatan Laut, pesawat Angkatan Laut, semua kembali ke pangkalan sore ini. Kalau yang update terakhir dari Angkatan Laut berangkat dari Tanjung Priok itu bagaimana Pak? Sudah berangkatkah atau bagaimana sekarang? Sudah, semua sudah berangkat. Pak, tadi kan ada dari 3 negara Pak yang bantu, tapi tetap koordinasinya begitu dengan Otomatis, itu otomatis negara kita dan pesawat kita. Ini jangan lupa, ini pesawat PK, jadi pesawat Indonesia, bukan pesawat Malaysia. Memang Air Asia approach dengan hubungannya dengan Malaysia, tapi ini pesawat yang register di Indonesia dan milik perusahaan Indonesia, bukan pesawat Malaysia. Hah? Indonesia Asia kan? Iya, Indonesia Asia. Dan registernya PK, jadi berarti register Indonesia. Ya. Ya. Terima kasih. Pak, maaf Pak, saya hanya mengkonfirmasi bahasa aja. Tadi Bapak kalau nggak salah mengatakan keluarga korban. Bisakah kita mengatakan mereka sudah menjadi keluarga korban, Pak? Berarti apakah kemungkinannya untuk selamat itu kecil atau bagaimana? Terima kasih. Karena selama ini kami menggunakan penumpang seperti itu. Korban itu luas artinya. Hilang pun keluarganya, keluarga korban juga, korban hilang, korban apa. Saya tidak mengatakan korban meninggal, korban, ya. Korban luas artinya. Ya. Baik. Saya dari Pikiran Rakyat Pak mau nanya, untuk sejauh ini apa tantangan yang kira-kira dihadapi oleh tim pencarian mengingat cuaca buruk dan sebagainya? Oke, terima kasih. Tantangannya satu adalah cuaca ya. Cuaca kalau kurang mendukung sulit bagi kita untuk bisa mencari dengan unsur-unsur udara. Yang kedua, kalau misalnya jatuhnya itu ada di bawah permukaan air laut, maka alat kita ya, yang sekarang kita punya di Basarnas itu adalah marine detector dengan sistem sonar. Hanya speknya memang belum bisa lebih bagus kalau kedalaman melebihi dari 200 meter. Itu alat kita. Jadi bisa cuaca, bisa karena alat ya, bisa karena ketidakpastian dari lokasi itu. Tapi itu kita bisa perhitungkan dengan berbagai evaluasi sehingga perkiraan area pencarian bisa kita prediksikan. Ya. Terjawab ya? Terakhir ya. Apa? And out foto apa maksudnya? Oh, nanti kalau sudah ketemu objek pasti ya.
Ya, aku aja belum terima saat ini. Mereka sedang di lapangan mengerjakan ya. Mereka sedang di lapangan. Nanti kalau sebagian wartawan ada ikut Hercules. Ada sebagian wartawan yang ikut pesawat kita. 7 landing di Halim. 15 Ada 15 ya, 15 teman-teman. Oh bisa, why not? Sudah ada yang ikut tadi, ada 7 wartawan. 7 dari Angkatan Laut ada, Pak. Puas ya. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Pesawat AirAsia QZ8501 diketahui hilang saat akan mengatasi situasi cuaca yang sangat buruk. Kemenhub mengatakan bahwa pilot pesawat AirAsia QZ8501 bahkan sempat meminta izin kepada ATC Jakarta untuk menaikkan ketinggian pesawat ke 38.000 kaki akibat cuaca buruk. 2.000 kaki atau flight level 320. Pesawat mengikuti jalur penerbangan M635. Pesawat kontak ATC Jakarta pada pukul 6.12 menit pada ketinggian flight level 320 pada frekuensi 125,7 MHz ya. Pada saat kontak, ATC Radar Jakarta mengidentifikasi pesawat pada layar radar, jadi tidak ada masalah. Pada saat kontak, pesawat menyatakan menghindari awan ke arah kiri dari M635 dan meminta naik ke ketinggian 38.000 kaki atau flight level 380. Pukul 6:16 menit waktu Indonesia Barat, pesawat masih terlihat di layar radar. Pukul 6:17 menit, pesawat hanya tampak sinyal ADS-B. Jadi di radar kita ini, radar display kita ini, selain data radar, juga ada data dari ADS-B. Pada saat itu, pesawat sekaligus hilang kontak dengan ATC. Jadi dapat diasumsikan, pukul 6:17 menit kita kehilangan kontak. Ya baik pemirsa, Anda kembali bersama kami di Breaking News Berita 1 News Channel untuk mengetahui bagaimana kondisi cuaca di lokasi yang diduga hilangnya pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 jurusan Surabaya, Singapura. Saat ini kita sudah tersambung dengan Heru Jatmiko, Kabid Meteorologi Penerbangan BMKG. Halo Pak Heru. Ya Pak Heru, bisa kemudian dijelaskan sedikit bagaimana sebenarnya kondisi cuaca pada saat di lokasi jatuhnya atau hilangnya ataupun juga mendarat, kami juga belum tahu terkait dengan pesawat AirAsia Airbus A320 ini Pak. Ya, selamat sore Mbak Monica. Dapat kami jelaskan bahwa kondisi cuaca di tempat kejadian adalah saat itu sedang keadaan berawan dengan kondisi awan dari jenis cumulonimbus dengan ketinggian itu sekitar 1.800 feet begitu. Ya, keadaan berawan. Baik, Pak Heru, ada kemudian istilah yang disebut Intertropical Convergence Zone. Ini hasil perbincangan saya dengan Pak Randy juga, ITCZ begitu ya Pak ya. Iya. Itu merupakan pertemuan arus udara. Betul. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit bagaimana kondisi pertemuan arus udara pada hari ini, kemudian khususnya di waktu-waktu melintasnya pesawat AirAsia A320 ini Pak. Iya, terima kasih Mbak Monica. Dapat kami jelaskan bahwa ITCZ, Intertropical Convergence Zone, itu adalah pertemuan dari arus selatan dan arus utara. Ya, trade wind ini sebetulnya angin pasat dari timur laut dan angin pasat tenggara. Dia bertemu di sekitar ekuator. Pergerakan dari ITCZ ini adalah bersamaan dengan pergerakan matahari yang dari bergerak sekarang. Sebagaimana kita ketahui, matahari sekarang kan berada di belahan bumi selatan. Biasanya itu mengikuti pergerakan matahari begitu. Jadi saat-saat ini memang posisi-posisi ITCZ itu ada di sekitar ekuator, dan posisi ITCZ itu biasanya disertai dengan kondisi cuaca buruk. Misalnya tumbuhnya awan-awan cumulonimbus ini, kemudian juga disertai biasanya dengan hujan, begitu. Itu ITCZ merupakan memang fenomena
alamiah, fenomena yang memang terjadi di ekuator gitu. Pertemuan trade wind Tenggara dan angin pasat timur laut biasanya bertemunya memang di sekitar ekuator begitu. Begitu, Mbak Moniaka. Baik, apakah kemudian kondisi ini juga bisa berpengaruh atau mengganggu penerbangan pesawat begitu baik khususnya Airbus A320 ini, Pak, yang dinyatakan hilang kontak hingga saat ini? Iya, dapat kami informasikan bahwa bidang kami sebetulnya tidak mengadjustment atas bisa tidaknya pesawat itu terganggu atau tidak ya. Yang kami informasikan adalah kondisi cuaca di tempat kejadian, hanya itu yang bisa kami informasikan. Jadi pada saat tadi kejadian sekitar jam 00 Zulu atau jam 8 waktu Indonesia bagian Barat, dapat kami informasikan bahwa di situ memang terjadi awan-awan cumulonimbus begitu. Awan cumulonimbus itu sebagaimana kita ketahui biasanya juga terbentuk atas konvektif awan-awan yang karena adanya pemanasan matahari. Tapi di saat itu tumbuh karena bisa saja karena ITCZ tadi begitu. Memang kondisi awan CP itu di dalam pertumbuhannya bisa mengganggu stabilitas udara, bisa menimbulkan turbulensi di sekitar lokasi tumbuhnya di tempat awan CP itu begitu. Apakah awan CP tadi itu menyebabkan ya begitu? Iya, ya. Baik Pak Heru, apakah dengan kondisi saat ini akan berlangsung berapa lama kemudian Pak berkumpulnya awan cumulonimbus dan cuaca yang kemudian bisa mengganggu juga sebenarnya proses penerbangan, apalagi di zona ITCZ ini begitu Pak? Apakah kemudian juga ada arahan ataupun juga sedikit rekomendasi agar sejumlah penerbangan memang harus berhati-hati atau sejumlah maskapai harus berhati-hati untuk beberapa hari ke depan dengan kondisi saat ini, kondisi cuaca ini Pak? Ya, kondisi tumbuhnya ITCZ itu memang di dalam bulan-bulan Desember dan bulan-bulan Januari itu selalu akan ada di sekitar ekuator. Nah, mengenai rekomendasi yang kami berikan kepada penerbangan itu sebetulnya sudah kami berikan setiap pesawat itu akan terbang. Mereka akan membawa informasi mengenai kondisi cuaca pada saat dia akan terbang, pada saat dia akan melewati titik-titik tertentu. Itu ada yang kita sebut biasanya dengan flight document. Nah, itu dalam flight document isinya cukup lengkap, antara lain adalah kondisi cuaca pada saat di bandara pada saat dia akan terbang, kemudian kondisi cuaca di perjalanan en route-nya, kemudian kondisi cuaca di mana kemungkinan dia akan datang atau kemungkinan alternate, bandara-bandara alternate sudah kami sertakan semua, ada di dalam sekumpulan informasi yang kita kenal di dalam istilah kami adalah flight document. Jadi cukup lengkap itu, Mbak. Kemudian juga selain kami berikan informasi itu berupa flight document, di dalam website kami juga menyiapkan informasi yang cukup lengkap. Jadi sebetulnya itu bisa diklik yang informasinya cukup lengkap dari informasi yang diperlukan untuk menunjang keselamatan penerbangan. Cukup lengkap itu di bmkg.go.id. Lebih lengkapnya ada di aviation.bmkg.go.id. Nah, itu informasi mengenai keseluruhan mengenai penerbangan ada di situ. Begitu. Begitu Mbak Monika. Baik, terima kasih Pak Heru atas informasinya. Semoga ini sangat bermanfaat khususnya untuk penerbangan-penerbangan selanjutnya, apalagi di bulan Desember ini begitu. Terima kasih Pak Heru Jatmiko dari BMKG. Anda kembali dalam Breaking News Berita 1 News Channel. Salah satu pramugara yang disebut ikut bersama pesawat AirAsia yang hilang kontak diketahui bernama Oscar Desano. Detik.com menulis kru AirAsia yang hilang kontak itu istrinya sedang hamil 6 bulan. Istri Oscar Desano bernama Dekli saat dihubungi wartawan mengaku suaminya berangkat pagi tadi dari rumah dan pesawat yang ditumpangi adalah keberangkatan pertama. Wanita yang berprofesi sebagai penyiar radio dan presenter lokal ini masih menunggu kabar selanjutnya mengenai kondisi pesawat yang ditumpangi suaminya. Oscar Desano bergabung dengan AirAsia tahun 2011. Ia merupakan alumnus University Profesor Dr. Mustopo Jakarta dan lulus SMK 57 Jakarta. Informasi dari PT Angkasa Pura I, pesawat dipiloti Kapten Irianto dengan co-pilot
Remi Emmanuel P. dan awak kabin yakni Wanti Setiawati, Hairunisa Haijar, Oscar Desano, Wismoyo Ari Prambudi, dan seorang engineer Saiful Rahman. Pemirsa, akun Facebook AirAsia Indonesia merilis pernyataan resmi dari pihak maskapai AirAsia Indonesia yang menyatakan pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan QZ8501 hilang kontak dalam penerbangan dari Surabaya menuju Singapura. Rilis melalui Facebook itu langsung mendapat respon dari lebih dari 3.200 orang dalam waktu 2 jam pertama. AirAsia melalui Facebook menyatakan dengan menyesal mengonfirmasi bahwa pesawat dengan nomor QZ8501 rute Surabaya, Singapura hilang kontak dengan Air Traffic Control pada pukul 7:24 waktu Singapura. Pihak AirAsia sedang melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui kondisi terkini mengenai status penumpang dan kru member dari pesawat tersebut. AirAsia akan memberikan informasi terkini jika sudah mendapatkan informasi lebih lanjut melalui Facebook. Pesawat yang hilang adalah Airbus A320-200 dengan nomor registrasi PKAXC. Bagi para keluarga dan kerabat dapat menghubungi nomor call emergency AirAsia di +62 21 2927 0811. Lebih dari 3.000 pengguna Facebook memberikan berbagai komentar simpati. Mereka mendoakan para penumpang dan keluarga yang sedang menunggu informasi terkait keluarga mereka. Salah satu pengguna Facebook, Aldizion Zagaria, menampilkan foto bersama pramugari AirAsia dengan tulisan "Ini pramugari yang ada di pesawat tersebut." Oscar Desano. Bad weather has to be something that's in consideration at the moment, because in this particular part of the world there's something called the Intertropical Convergence Zone, ITCZ, they love their acronyms, where basically the weather of the northern hemisphere clashes with the weather of the southern hemisphere. There is often very bad weather in these areas. I think it can be assumed that there probably was quite a lot of bad weather. That would tie in with the request of the aircraft to alter its flight path. They would have seen thunderclouds on their weather radar, perhaps, and decided to try and go round them. There's also been some report of them trying to increase altitude. That's not confirmed, and it's very difficult to fly over those storms because these clouds can go up to more than 50,000 feet, which is higher than the aircraft could climb anyway. And they do have a lot of very severe turbulence in them. It's not unknown for aircraft to have been broken up by these kind of clouds, so that's why you try and avoid them. For relatives of those on board the AirAsia flight, a desperately anxious wait for news. Here at Juanda Airport, Surabaya, relatives and friends checking the passenger list as the hours passed after the last contact from the plane just over 40 minutes into its flight towards Singapore. I hope for a miracle and may God save all of them, says Purnomo, a friend of 2 of the passengers. I should have gone with them, but I cancelled my flight 2 weeks ago. He said his friends were travelling with 5 family members. Before setting off, one of them called him and said, "See you in the new year." And then the bad news came. The AirAsia plane, an Airbus 320 similar to this one, had taken off from Surabaya at 22:30 GMT. Indonesian officials say that over the Java Sea, the pilot sought permission to change route and fly higher to avoid clouds. Nothing more was heard from the plane. We have deployed 2 aircraft from Indonesian Naval Aviation, one from Batam, MPA, Maritime Patrol Aircraft, and one from Juanda Air Base. So a major search operation has now been underway for several hours, but as yet, according to officials, there's no sign of any wreckage. And they caution that they're searching across a wide area of more than 100 nautical miles. All ships in the area have been informed of the missing aircraft, whose captain has substantial flying experience. The regional low-cost airline has never lost a plane before and has a good safety record. The Malaysian businessman who took over AirAsia in 2001, Tony Fernandez, has tweeted,
thank you for all your thoughts and prayers. We must stay strong. Security at Singapore's Changi Airport is ensuring that no one gets inside that holding area over there, where currently the friends and families of those on board flight QZ8501 are being held. Media has been camped out here all day. There's huge interest in this ongoing investigation, as you can imagine, but airport authorities have told us that the families and friends of those on board the plane are being regularly briefed inside and nobody is allowed in. Here's what we do know at this stage. The airplane lost contact with air traffic control authorities in Indonesia around 42 minutes into its flight from Surabaya to Singapore. There were 155 people on board. Most of them are Indonesian citizens. What we do know as well is that the Indonesian search and rescue teams have dispatched ships into the area of the Java Sea. That's where it's thought the plane was when it lost contact with air traffic control authorities in Jakarta. It's a vast expanse of ocean, some 320,000 kilometers. So it is a very difficult procedure and operation for the ships to go out there and conduct their search and rescue operations. It is an investigation that is likely to continue over the next few days. The chief executive of the airline AirAsia, Tony Fernandes, has tweeted, "On my way to Surabaya, where most of the passengers are from, as with my Indonesian management, providing information as we get it." He also said that his only thoughts were for the passengers and crew. Well, meanwhile, Singapore's Prime Minister Lee Hsien Loong tweeted that he has called the Indonesian President Joko Widodo to offer help in the search operation. He added, 2 RSAF C-130 search and locate aircraft are on standby. Our ministers will follow up. And the Malaysian Prime Minister Najib Razak tweeted, "Very sad to hear that AirAsia Indonesia QZ8501 is missing. My thoughts are with the families. Malaysia stands ready to help." Hello everyone, I'm Aisha Sase. We start with the breaking news. An AirAsia flight from the Indonesian city of Surabaya is reported missing. An Indonesian transport official tells CNN flight 8501 lost contact with air traffic controllers early Sunday morning while en route to Singapore. The pilot reportedly requested an unusual route before the plane lost contact. The airline says a crisis center has been set up and search and rescue operations are underway. Now, according to Reuters news service, it's reporting that 155 people are on board the Airbus 320, like the one you see here on your screens. It says Indonesian TV is reporting all but 6 of the passengers are Indonesian. The others, 3 Koreans, 1 from Singapore, 1 from the UK, and 1 other individual from Malaysia. I want to bring you the statement that we're just getting from AirAsia Indonesia. They've confirmed in a statement that flight QZ8501 from Surabaya to Singapore lost contact with air traffic control at 7:24 a.m. local time Sunday morning. The statement goes on to say this: "At the present time, we unfortunately have no further information regarding the status of the passengers and crew members on board, but we will keep all parties informed as more information becomes available." Now, to remind you once again that this aircraft was an Airbus A320-200, and at this time, search and rescue operations are in progress. We are closely monitoring this story for you, that an Air Indonesian flight from the Indonesian city of Surabaya on its way to Singapore has lost contact with air traffic controllers with 155 people on board. We will continue to closely monitor this story for you and bring you more developments as they come into us. Hello everyone, I'm Aisha Sase. We have this breaking news. An AirAsia flight en route from the Indonesian city of Surabaya to Singapore is missing. An Indonesian transport official tells CNN flight 8501 lost contact with air traffic controllers early Sunday morning. The pilot reportedly requested an unusual route before the plane lost contact. The airline says a crisis center has been set up and search and rescue operations are underway. Now, there are reports as many as 162 people we're hearing are on board the Airbus 320. The aircraft is like the one you see here on your screens. Indonesian TV reports most are Indonesian, with 3 Koreans, 1 passenger from Singapore, 1 from the UK, and 1 from Malaysia also on board. Now, AirAsia Indonesia issued a statement which reads,
At the present time, we unfortunately have no further information regarding the status of the passengers and crew members on board, but we will keep all parties informed as more information becomes available. We are staying on the story for you. Let's go now to CNN's Paula Hancock. She joins us now from Seoul. Paula, what more can you tell us? What are you hearing? Well, Aisha, details are fairly scarce at this point. Obviously, AirAsia is desperately trying to find out what has happened to this flight. They haven't given us many details, as they're clearly unable to. All they can confirm is the fact that this flight from Surabaya in Indonesia to Singapore did lose contact with air traffic control at 7:24 a.m. local time. Now, that's about 4 hours ago. And according to some reports, it should have reached Singapore a couple of hours ago, but hasn't. At this point. Now, we do know that there's a search and rescue operation in progress. We're hearing this from AirAsia themselves. They say that they're cooperating fully and trying to assist this rescue service, and that they will give more information just as soon as they can. Now, there are some reports out there that we can't confirm at this point, suggesting that the pilot had requested to descend because of turbulence, had requested an unusual route. Now, we don't know at this point whether or not that is correct. We're trying to confirm with Indonesian Transport Ministry officials at this point, but we are looking also into whether or not there was adverse weather in the area and whether or not that could have played a part in why this airline has gone missing. There has been an emergency call centre set up by AirAsia, and they say at this point they have no further information regarding the status of passengers and crew members on board. As you say, even the number of passengers on board at this point, there's conflicting reports. Reuters saying 155. You have another figure from another report. So we really are trying to pin down the details here. Aisha? Yeah, absolutely. This is a story that is in motion. But Paula, what can you tell us about the airline itself, this AirAsia? Well, this is a low-cost airline. It's a Malaysian company, but it really flies all across Asia. It's a very popular airline. Obviously, it's a budget airline. Many people wanting to fly them. They have, according to reports I'm seeing online, something like 100 destinations. So it's a fairly widespread route plan that AirAsia has, and as I say, they are fairly popular within the Asia clientele that want those budget flights. Now, we know from AirAsia itself, the flight was an Airbus 320-200, and as I say, it was due to land at about 3 hours ago in Singapore. Beyond that, we don't have many more details. Transportation emergency in Europe. A rescue operation is underway right now involving an Italian-flagged ferry on fire, we were told, in the Adriatic Sea. The ferry Norman Atlantic with 411 passengers left, I believe it's pronounced Igoumenitsa, Greece. And it was traveling to northwest to Ancona, Italy, when the fire on board broke out. Our information is rescue teams from Italy and Greece are there at the site using helicopters and an airplane. There, at least 150 people have been rescued, but heavy winds are hindering the rescue efforts there. Right now, it is unclear what caused the fire. Several hundred were believed on this ferry. 150, as I mentioned, rescued, 411 passengers were on the ferry. Fire has broken out. We'll continue to follow that breaking news story off the coast of Greece for you. As we get more information, we'll bring it to you. Let's bring in now Alistair Rosenshine, a former pilot who previously has flown the path that 8501 was flying. So, Alistair, let's get straight to that point. You and I spent a lot of Saturday and Sunday mornings talking about the flight path of 370. This seems to be one that that deals with this rough weather often. So is this weather pattern, these three storms coming together, is this something that is an anomaly, or is this something that you as a pilot have dealt with on this flight path? No, this is very normal in that area. It's very rare that you can do a flight between these two places, that would be Surabaya and Singapore, without encountering thunderstorms at some point on the route. But this particular time of year, it is perhaps
well, particularly bad, and that's because the intertropical convergence zone actually lies, although it circles the globe, it actually lies over the Java Sea, which is precisely the area where the aircraft was diverting to avoid weather. At least one assumes it was doing so to avoid weather, because that's what one would normally do, whilst also requesting a climb to climb above weather. It is, it's not an exact science. It's very difficult trying to pick your way through and around these areas of thunderstorms. Usually, you take the path of least resistance. In other words, the area where you're going to get the least turbulence, and your airborne radar paints a picture showing you where those areas, those particularly bad areas are. I'll just add here, one of the difficulties in actually trying to climb over the weather is that you compromise the aircraft's flyability, let's call it that, in that you have less airspeed to play with when you go up higher. The air is thinner. And so, sometimes it's better to remain at your current level or even to descend, but go round the weather rather than try and go over the top of it. But, it's up to the pilot on the day, and nobody sitting on the ground can tell him whether or not he's chosen the right path. Of course, we don't know yet whether this disappearance is a weather-related accident or whether there's some other reason. And there could be a number of scenarios there. Richard, as we hear that this aircraft was in the Indonesian flight information region when contact was lost, what does that really mean? I mean, and what are their capabilities for tracking the aircraft? Tell us. Right, so when we talk about an FIR, Flight Information Region, this is how the International Aviation Authorities, ICAO, this is how the world is divided up. Different countries are given FIRs. This is the area that you are responsible for in the event of an incident. You're involved with the air traffic control of it, and if something happens, you lead the way for the search and rescue. So for instance, MH370, because of, it was miles away from Malaysia, but the incident appears to have happened in the Australian FIR, Flight Information Region, and that's why it's significant. Now, Indonesia, well, of course, there's an element that Indonesia has radar in some parts that's not working. Some radars may not be manned. But this particular flight, the route you're talking about, it's a well-traveled route. I mean, you're talking about some serious air traffic control issues here, and it would be very surprising if we learn that this plane either was out of contact for any length of time, or under the FIR, the Indonesians just simply weren't tracking what was happening. We've got CNN meteorologist Karen McGinnis in the CNN Weather Center. The concern, obviously, the weather systems, plural, that were involved in that area over the Java Sea. That was for, of course, 8501, but the weather's still a concern now that there will be aircraft searching for this plane. What's the situation there? I'll give you kind of the overall picture of kind of what the flight path that this aircraft was expected to take. It is very typical that they would encounter monsoonal moisture, a monsoon situation. They are supposed to have monsoon training. They would have had monsoon training, whether it be across this region. Here's the Java Sea, here's Surabaya, here is Singapore, which was the expected track. But if you were flying into or out of, say, Delhi, and I know this because I am married to an airline pilot, they get monsoon training there because monsoon means there is a seasonal change in precipitation. And they have seen a torrential amount of rainfall over the last just about 2 weeks. This is what we were looking at in this green shaded area. Look at this thunderstorm cluster here, as well as this. This is something that aircraft would avoid. This is why this particular aircraft, from what we have heard, had asked for a diversion, meaning they wanted to go from 32,000 feet to 38,000 feet, expecting there to be less turbulence. Why would they see turbulence? Because you've got that upward draft of that warm, moist, and unstable air, very typical for this time of year.
And then you see, once it reaches that supersaturation, then it falls behind this weather system. So you've got this constant motion that's taking place within the vicinity, not just in a thunderstorm, but within the vicinity of this thunderstorm. On top of that, it depends on what the pilot's reaction to this is as well. You get a very skilled pilot. He knows how to go around the thunderstorm. He knows how to make the adjustments for that. And as I mentioned, in a simulator, they are expected to train for that. They are also expected not as a pilot in command, but maybe the second in command. But the first officer would be trained a certain number of hours to do these types of diversions around thunderstorms. This was the expected track, so it was going to go over open waters. It was pretty much at altitude 32,000 feet that they requested a diversion would have taken 5 to 10 minutes or so. Back to you. And Karen, talk a little bit about the weather and how you think it might impact search and rescue. We know that immediately they've suspended it until 6 a.m. the next morning so they can actually be able to see what's there. But there are large ships that are just stationary on the Java Sea that have big lights that could turn those lights and try to get a sense of what they see. What is happening in the sky above the sea in that area where they might actually be able to see something? You know, when we were looking for the first Malaysia flight, and just how difficult it is to look for an item or debris or anything over a wide expanse of ocean. Well, this isn't that kind of coverage area, but you still have to remember that this is a broad area. Weather is a factor. And as I've mentioned, because we have looked at this monsoonal moisture, this precipitation that is very typical for this time of year, even those aircraft that are in the sky, they have to watch out for this kind of weather as well. So it is possible they can encounter turbulence. Turbulence doesn't bring an aircraft down. It may be a pilot reaction to the turbulence. It may be perhaps they got too close to a thunderstorm. There could be so many variables. There is a weight and balance issue with aircraft as well. So if they're on the ocean waters, it could be rough, but we are typically looking at the seasonal transition of the winds coming out of the northeast, because this is typically just kind of in that intertropical convergence zone, the ITCZ. Then you'll see these thunderstorms fire up during the heat of the day, and then by the evening they kind of flattens out. So unfortunately, when we see the weather become more calm, then you're not going to see kind of the volume of thunderstorms. But this has been exceptional. Over the last several weeks, they have seen such severe flooding. We've seen numerous pictures. If you've seen CNN International, over the past week or so, they have shown you just area after area where flooding has been a terrific problem here. But it's not really flooding that impacts the aircraft. It is the weather in the vicinity of the aircraft that they have to respond to. This portion of the Java Sea is a popular shipping channel, and I'd imagine that has pros and cons. The pros, you have some civilian ships that are out there that could spot this or could join the search. The cons, in the search for wreckage, there might be so much debris there that there might be a lot of false positives, a lot of false items identified. So help us understand what this search area looks like. Well, certainly the way that this is going to work, given that it is a heavily traveled shipping area and these are shallow waters, the visual search will certainly by air will happen at first light, as well as ships. They will be looking when the sun comes up visually on the surface for debris. They'll be using side scan sonar if they have that capability. But what ships are doing right now, what the larger ships can do and will do, is they will stop for the evening and they'll turn on their own big searchlights, and those searchlights will scan the water. Perhaps some, and we don't know what's happening on those ships, but presumably if they have large searchlights, there will be people at all hours that are at least monitoring the surroundings as they would normally. And if they do spot anything, any debris, any survivors, they would alert. So in that sense, you do have a lot more eyeballs that are out there, even in these evening hours, than certainly there were during the search for MH370 in the southern Indian Ocean, which it took a long time just for
for ships to get out to the surge zone, going through very treacherous waters. And while this is monsoon season, has been pointed out, and there were 3 storms converging on that area, it is still sailable and flyable. As Richard said, there are flights going through that area every day at all hours of the day. But the really big search, Victor, will happen in the morning, and this is just going to have to be such an agonizing night for these families. Because until they have answers one way or the other, they're clinging on to hope that perhaps their loved ones might still be alive, and they're waiting for that word, and they don't know, and they won't know until they get the answer about what happened to this plane, an answer that we likely won't have for a while, at least during the overnight hours into tomorrow morning. Kami ajak Anda untuk kembali bergabung bersama rekan Rifai Pamone di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Rifai, apa yang terkini dari sana? Zelda, informasi terkini yang bisa kami sampaikan di ruang crisis center adalah masih banyaknya keluarga dan kerabat dari penumpang pesawat Airways AWQ 8501 yang berkumpul di ruangan ini untuk terus menggali informasi sekecil apapun informasi yang menjadi progres akan dikumpulkan oleh pihak keluarga. Seperti baru saja pihak keluarga juga menyampaikan beberapa informasi yang secara mandiri mereka gali dari kerabat mereka dimanapun berada, termasuk di Singapura, yang menyaksikan informasi terkait pesawat AirAsia ini tentang bagaimana kondisinya. Ada beberapa keluarga yang mendapatkan informasi dari rekan mereka di Singapura bahwa pesawat AirAsia ini dalam kondisi demikian, lalu disampaikan kepada Angkasa Pura. Kami akan coba mendekati beberapa keluarga yang sudah kami mohonkan izin terlebih dahulu untuk bertanya. Selamat sore, dengan siapa? Hindarto, Pak. Pak Hindarto, kami mohon maaf sebelumnya, kami ingin bertanya, mungkin ada kerabat yang termasuk dalam manifest pesawat AirAsia hari ini? Ya, kakak ipar, Pak, sama anaknya. Oke, ada berapa ya. totalnya? 4 orang. Ya. Pak Hindarto, pada saat tadi kami melihat Bapak mendapatkan informasi dari Angkasa Pura, Bapak juga begitu proaktif untuk menyampaikan informasi yang secara mandiri Bapak kumpulkan. Ada informasi yang secara mandiri Bapak dapatkan dari luar sumber yang lain? Enggak, kita kan cuma BBM, Pak, ya. BBM kebetulan banyak teman yang liburan di Singapura, mereka juga lihat TV sana bilang cuma crash gitu aja gitu loh, Pak. Iya. Kita kan juga bingung juga gitu loh. Iya. Jadi ingin kepastian. Sampai di sini. Iya. Lalu Bapak langsung sampaikan ke Angkasa Pura, bagaimana jawaban Angkasa Pura? Apakah langsung akan dikonfirmasi ke lapangan? Angkasa Pura udah dicek, ternyata enggak crash seperti yang kita asumsikan. Mereka lagi berusaha nyari juga gitu. Terus barusan juga ada kabar juga dari NTT ya. Itu sudah bisa mendarat darurat. Kita lagi cek juga benar atau enggak. Pokoknya setiap info kita lagi cross check gitu loh. Kita enggak asumsi yang enggak gitu loh. Terakhir, harapan Bapak dari seluruh koordinasi tentang informasi ini, apa yang Bapak harapkan bisa diperoleh ke depannya? Ya kita berharap semua penumpang AirAsia, Pak, ya selamat semua ya. Kan kita mau liburan semua senang-senang gitu loh. Pak Hindarto, terima kasih banyak telah berbagi informasi bersama dengan kami. Dan selain Pak Hindarto dan juga seluruh kerabat dan keluarga yang masih berkumpul di sini, Zelda, kami juga tadi sempat memantau bahwa ada kunjungan-kunjungan dari beberapa pejabat dari setiap institusi baik pemerintahan maupun swasta. Di antaranya adalah Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dan juga Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, di mana 2 pemimpin daerah atau kepala daerah di Surabaya dan Sidoarjo ini berupaya juga untuk mencari tahu apakah ada warga mereka yang menjadi penumpang di pesawat AirAsia, dan juga termasuk menemui kerabat dan keluarga yang mungkin berasal atau warga dari Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Khusus untuk Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sempat menyebutkan bahwa juga memberikan bantuan berupa tenda yang juga bisa digunakan apabila nanti diperlukan oleh petugas yang bersiap siaga di Bandara Internasional Juanda, dan juga memberikan koordinasi yang baik terkait dengan penginapan untuk keluarga dan kerabat apabila akan terus berada di lokasi ini. Kemudian kami juga bertemu atau memantau langsung ada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang datang ke lokasi ini. Dan yang satu lagi yang cukup menarik yaitu dari perwakilan Konsulat Jenderal Korea Selatan. Salah satu perwakilannya hadir di
Crisis Center sejak 3 jam yang lalu dan berupaya menggali informasi. Informasi yang sejauh ini dia dapatkan adalah ada 3 warga negara asing asal Korea Selatan yang merupakan diduga kuat satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak yang merupakan warga negara Korea Selatan. Dan untuk progres ke depan direncanakan Duta Besar Korea Selatan sore hari ini direncanakan akan hadir di Sidoarjo, khususnya di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda untuk memantau langsung proses yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan keberadaan pesawat AirAsia AWQ 8501. Berikut pernyataan dari perwakilan Konsulat Jenderal Korea Selatan. Saya yang dapatnya cuman kabar yang ada kecelakaan dan penumpang warga Korea 3 orang. Terus nama-namanya cuman itu aja saya dapat. Yang lainnya masih belum tahu yang pasti. Terus nanti saya masih menunggu General Konsulat Duta Besar Korea di Jakarta, dia akan datang ini sore. Saya akan dikerja sama dia, nanti dapat informasi lanjutnya, saya akan diberitahu sama Bapak. Demikian Zelda.